Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, banyak yang mengatakan bulan Desember ini sebagai bulan bencana alam karena banyak kejadian bencana alam terjadi pada bulan Desember. Bagaimana Islam mengajarkan? Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwasanya yang mengeksekusi, yang melakukan bencana tersebut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah huwal qadir. Dialah yang mampu melakukan itu semua. Maka kita tidak boleh mengkaitkannya dengan sesuatu yang lainnya, dengan bulan ataupun yang lainnya. Jangan menjadi seperti orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan mutirna binau'i kada, bahwa hujan yang datang kepada kami ini disebabkan karena bintang tertentu. Jangan pula kita hanya menyandarkan bahwa ini adalah kejadian alam biasa. Terjadinya bencana ini adalah karena pergeseran lempengan bumi ataupun yang lainnya. Memang itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Tetapi sesungguhnya yang mengizinkan, yang menjadikan lempengan tersebut bergeser, tidak mampu menahan beban, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menolak ilmiah, tetapi kita mengembalikan kepada Allah. Maka ucapan yang bijak adalah mengembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, apakah bencana tersebut adalah sebuah azab, ataukah ujian? Nah, ketahuilah bahwasanya suatu bencana itu menimpa satu daerah, maka bisa mengandung 3 kemungkinan. Yang pertama adalah azab, yaitu jika dikaitkan dengan perbuatan dosa, pelaku dosa yang melakukannya. Maka Allah mengirimkan bencana tersebut sebagai hukuman azab buat pelaku dosa tadi. Jika seandainya di dalamnya ada kaum muslimin, ada anak-anak, ada wanita, ada orang tua yang menjadi korbannya, maka buat mereka adalah rahmat. Karena dengan bencana itu mereka punya peluang untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dan yang berikutnya, buat orang-orang yang tidak terkena bencana tersebut selamat, maka ia adalah sebuah nasihat, ia adalah sebuah ibrah, sebuah hikmah, yaitu agar mereka segera mengevaluasi amalnya, kembali kepada Allah, karena bisa saja musibah tersebut, bencana tersebut terjadi di tempat manapun, termasuk tempat di mana dia berada. Maka kita tidak bisa mengeneralkan apakah itu azab semuanya ataukah ujian semuanya, tergantung siapa, sudut pandang mana kita melihatnya. Banjir kaum Nabi Nuh, hujan batu kaum Nabi Lut, buat mereka para pelaku homoseksual, pelaku musyrik, buat mereka adalah azab. Tapi buat orang-orang yang terkena dampaknya, ya, dari orang-orang yang kaum muslimin, maka itu adalah rahmat. Jangankan terkena sebuah bencana besar, Nabi mengatakan dalam hadis muttafaqun alaihi bahwasanya ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta syaukah. Jangankan bencana besar, ya, bentuk kecapaian, kelelahan, letih, kemudian kegundahan, kesedihan, sampai duri yang menusuk seorang muslim pun itu adalah bisa menjadi kafarallahu biha khatayahu. Allah mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana jika itu sebuah bencana alam? Maka buat Bani Israel, kisah kaum Nabi Nuh, kisah kaum Nabi Lut itu adalah sebagai hikmah, sebagai pelajaran, nasihat buat mereka. Begitu juga dengan buat kita. Maka dan yang keempat, ya, sikap kita adalah mengingatkan kita peristiwa bencana tersebut akan dekatnya hari kiamat. Karena di antara tanda atau ciri-ciri min alamatis sa'ah, ciri-ciri kiamat adalah apabila az-zalazil, bencana alam itu mudah menjadi banyak terjadi, sehingga mengingatkan kita untuk mengecek buat kita apakah hati kita lembut mengambil pelajaran kembali kepada Allah, ataukah keras tidak mau mengambil pelajaran dan meneruskan kezaliman, kesalahan, dosa, maksiat yang kita lakukan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.